Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya pada semangat nih untuk mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Baguslah kalau semangat ya. Nah teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran PAI pada hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Sini. Ayo. Kalau misalkan nggak ada, bapak saja ya. Mari kita berdoa menurut muslim, khususnya yang muslim. Mungkin ya di sini tidak ada yang non muslim, alhamdulillah ya, kalau tidak ada. Jadi kita mungkin lebih fokus lagi ya untuk belajar ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Agniel, mohon maaf. Arifin hadir? Hadir. Dimas hadir. David hadir juga. Ikram izin? Oh, baik. Yuni hadir. Sartika hadir juga. Zaki. Nah, baik teman-teman. Absen kalian senakan. Teman-teman semuanya ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Kalau minggu depan apa? Kita belajar apa? Bab azan dan iqamah. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Teman-teman, tadi ada yang ikut sholat berjamaah subuh gak? Waduh, siapa di sini tadi yang melakukan sholat berjamaah subuh? Tidak ada? Cuma Dimas doang, alhamdulillah. Dimas ya hebat banget. Nah teman-teman, sayang sekali ya kalau misalkan kita melewatkan sholat berjamaah, apalagi tadi sholat subuh ya, itu ganjarannya besar sekali. Nah teman-teman, setiap sholat berjamaah kita mendapatkan 27 ganjaran. Nah, Nabi juga ya, beliau mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu ganjarannya 27 ganjaran. Nah, jadi sayang sekali apalagi tadi sholat subuh ya. Terus kita andaikan saja kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunat sebelum subuh. Wah itu hadis menurut hadis riwayat Muslim juga ya, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, marilah kita tingkatkan lagi ya ibadah sholat berjamaah kita. Lanjut ke pembahasan teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa sholat berjamaah menurut bahasa, ada itu enggak pengertian sholat berjamaah menurut bahasa? Ayo siapa? Berkumpul. Wah, benar tapi kurang tepat. Ya siapa lagi? Nah teman-teman, jadi sholat berjamaah itu menurut bahasa teman-teman berasal dari kata al-jama'atu atau bisa disebut dengan jamaah yang berarti berkumpul atau bersama-sama. Nah, jadi sholat berjamaah itu harus dilakukan secara bersama-sama ya teman-teman, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang. Nah, yang kedua, mungkin pengertian sholat berjamaah menurut apa teman-teman? Menurut istilah ya teman-teman.
Apa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan ada yang tahu, sholat berjamaah itu, mohon maaf, pengertian sholat berjamaah menurut istilah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Perlu digarisbawahi bahwa di sini juga dikatakan harus 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dan juga kan seolah dikatakan bahwa tidak boleh 1 orang. Nah, dengan salah satu orang sebagai imam atau yang diikutinya yaitu imam, dan juga orang yang mengikuti disebut makmum. Ya, itu sholat berjamaah menurut istilah. Nah, juga di sini perlu digarisbawahi sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Nah, jadi jangan asal-asalan. Contoh, misalkan Dimas ngimamin teman-teman yang ada di kelas ini, tapi Dimas tidak tahu rukun-rukunnya atau syarat-syarat menjadi syarat-syarat melakukan imam itu apa, atau syarat-syarat sholat itu apa. Yang penting rukun, Dimas tahu rukun, syarat sah, dan juga syarat wajib sholat, dan juga bacaannya ya perlu digarisbawahi bahwa menjadi salah seorang imam itu tidak hanya kita memerlukan suara yang bagus, tetapi juga syarat untuk memimpin. Menjadi seorang imam itu diantaranya harus hafal yang tadi. Nah, teman-teman, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya. Itu apa? Yang penting rukun, Dimas tahu rukun, syarat sah, dan juga syarat wajib sholat, dan juga bacaannya ya perlu digarisbawahi bahwa menjadi salah seorang imam itu tidak hanya kita memerlukan suara yang bagus, tetapi juga syarat untuk memimpin. Menjadi seorang imam itu diantaranya harus hafal yang tadi. Nah, teman-teman, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya. Ada yang tahu hukum sholat berjamaah apa? Nah, kalau misalkan tidak ada yang tahu hukum sholat berjamaah menurut beberapa ulama ya teman-teman, ulama yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardhu ain. Seorang ulama lagi mengatakan fardhu kifayah, dan yang satunya lagi sunnah muakkad ya teman-teman. Nah, kita ambil yang mana kalau begitu? Nah, alangkah baiknya kita ambil yang tengah-tengah saja teman-teman. Kita ambil yang sunnah muakkad. Jadi yang jamaah sholat Jumat itu kan fardu ya. Ini ya juga. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke sesi Bapak mau nanya, yang bisa menjawab boleh pulang. Nah, tadi disebutkan pengertian sholat berjamaah menurut bahasa. Ada yang bisa menjawab? Dimas, ayo, siapa? Satika, Yuni. Ayo, apa ini? Betul sekali ya. Diambil dari kata jamaah yang berarti apa tadi? Berkumpul atau bersama-sama. Nah, teman-teman, dan soal kedua, berapa ganjaran atau berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah? Siapa? Oh, tadi ini boleh pulang, enggak? Silakan. Ayo, siapa? Jaki. 27 ganjaran, betul sekali. Ayo, boleh pulang Jaki. Soal terakhir nih. Hukum sholat berjamaah. Siapa yang mau menjawab? Ayo, ada yang menjawab? Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu fardhu ain, fardhu kifayah, dan juga sunnah muakkad. Nah,
Baiklah, segitu saja ya mungkin pembelajaran dari Bapak untuk materi pada hari ini. Mohon maaf bila Bapak ada kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan, karena kesalahan itu datang dari Bapak sendiri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, lupa. Kita akan membacakan doa kifaratul majlis. Saya kebiasakan sudah belajar membacakan doa kifaratul majlis. Ayo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang.